kita juga, Bu Menteri, tidak ingin tupoksi Kementerian Sosial itu terganggu, Bu, atau direcoki oleh kementerian lain. Maka persoalan kemiskinan itu kita sudah sepakat, leading sektornya adalah Kementerian Sosial. Itu jelas mandatori dari sebuah undang-undang. Bahwa jangan sampai sepertinya sektor lain itu ikut cawe-cawe tetapi tidak ngerti terhadap sebuah persoalan yang harus kita selesaikan. Kita lawan ini maksud Sonia. Beri kalau ya. Jadi nggak perlu ragu, Ibu Menteri, kami akan satu barisan dengan Kementerian Sosial. Saran dari para anggota kemarin, bagaimana anggaran yang besar itu, angka kemiskinan itu bisa kita turunkan, Bu. Salah satunya konsep pemberdayaan, ya. Karena para PKM itu kadang-kadang dia penikmat seumur hidup, Bu. Nggak pernah mau mundur sebagai penerima. Sementara dia mungkin sudah mampu dan yang antri itu kan lebih banyak di DTKS. Maka saran dari pimpinan dan anggota kemarin, anggaran itu kita alokasikan juga untuk sosialisasi. Selama ini memang tidak ada ruang untuk dialog, Bu, antara Kemensos ataupun dengan kita itu menjelaskan konsep penurunan angka kemiskinan itu bagaimana. Mereka tiap bulan dapat duit pulang. Nah, kalau ada konsep sosialisasi atau apalah namanya, itu mungkin akan membuka ruang cara berpikir mereka itu untuk sama-sama ikut bertanggung jawab sebagai kelompok penikmat. Kemudian kita juga, Bu Menteri, tidak ingin tupoksi Kementerian Sosial itu terganggu, Bu, atau direcoki oleh kementerian lain. Nah, ini mesti kita juga sama-sama harus satu suara, Bu. Karena dengan tupoksi masing-masing pun kadang-kadang kita ini belum diselesaikan masalah, apalagi silang sengketanya dipertajam. Maka persoalan kemiskinan itu kita sudah sepakat, leading sektornya adalah Kementerian Sosial. Itu jelas mandatori dari sebuah undang-undang. Kalau ada yang coba untuk membelokkan atau mengurangi makna dari pengentasan kemiskinan itu di bawah Kementerian Sosial, saya kira kita akan sama-sama hadapi dan kita jelaskan kepada publik bahwa jangan sampai sepertinya sektor lain itu ikut cawe-cawe tetapi tidak ngerti terhadap sebuah persoalan yang harus kita selesaikan. Kita lawan ini maksud Sonia. Beri kalau ya. Jadi nggak perlu ragu, Ibu Menteri, kami akan satu barisan dengan Kementerian Sosial, Bu, dan kami akan bisa mengundang atau memanggil para pihak tadi untuk kita minta keterangannya atau penjelasan secara langsung di Komisi 8 bila mana serempetannya keterlaluan, Bu. Jadi ini penting kita luruskan, dan kesepakatan antara DPR dan pemerintah di dalam rapat kerja itu sifatnya mengikat. Itu juga diatur dalam undang-undang tata cara rapat atau keputusan di DPR. Bu Menteri tidak perlu ragu, Bu. Terus saja, Bu, kalau perlu kencangin lagi, Bu, ya. Persoalan kemiskinan menjadi topoksinya Kementerian Sosial. Pertanyaannya, saya lihat Bu Menteri sangat concern sehingga betul tangan di bawah itu kalau bisa kita ubah menjadi tangan di atas. Nah, ini yang kami lihat konsep dari Bu Menteri sungguh mulia dan sungguh bagus. Maka bila mana ada hambatan, saya kira Komisi 8 tidak pernah akan ragu untuk memberikan support atau dorongan kepada Kementerian Sosial. Anggaran yang total di Ditjen itu di Resos 18 triliun dengan kurang lebih 2038 pendamping. Kemudian Ditjen Lijamsos, jadi perlindungan dan jaminan sosial, itu anggarannya 50 triliun dengan 39.351 pendamping. Itu adalah PKH, pendamping PKH dan Korda. Kemudian berikutnya adalah di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Totalnya 50 triliun 856 miliar 853.828.000. Di Sekretariat Ditjen ini tinggi karena harus membayar
pendamping PKH, Pak. Kita masukkan di sini pendamping PKH itu. Dan Korda itu 1 triliun lebih, Pak. 39.000 orang. 1,5 triliun, Pak. Jadi untuk pendamping saja ini 1,5 triliun. Kemudian Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Ini 148 miliar 872 juta 879. Jadi bencana kami sebesar itu, Pak, anggarannya. Ini Bapak Ibu bisa lihat, makanya kemudian saya menghemat sekali. Harganya dulu seperti makanan siap saji itu 220, sekarang tinggal 90.000, tapi insya Allah kualitasnya nggak kurang, Pak. Jadi saya harus menghemat itu supaya, karena kalau nggak cukup, Bapak. Karena ini anggarannya cuma 148 miliar 872 juta 879. Dan ini juga untuk Tagana, ya. Taliase Tagana di dalamnya. Jadi ini dikurangi berapa Taliase Tagana? 78 M. Jadi sisanya itulah kurang lebih 70-an miliar itu untuk penanggulangan bencana di kami. Kemudian Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam. Inilah yang anggarannya ini untuk bencana sosial, Pak. Jadi kami kalau ada misalkan konflik di Papua seperti terjadi beberapa bulan lalu, kami nangani Direktur Bencana Sosial ini yang nangani. Jadi kemarin COVID, kami juga membagi yang masker itu yang nangani bencana sosial ini. Kemudian Direktur Jaminan Sosial. Nah ini yang 49 triliun itu yang PKH plus BPNT dengan keluarga. Jadi lansia, anak, tapi ada keluarganya. Kalau di sini tadi itu tidak ada keluarganya. Nah yang di Daya Sos ini itu 8 triliun 216 miliar 947 juta 366 ribu sumbangan. Nah ini pusat pendidikan latihan itu ada 68 miliar yang tadi kemarin digabung jadi satu sehingga seolah-olah besar. Kemudian ada Pusdatin penerima yang akan menerima bansos 2022 profilnya. Kenapa turun? Karena itu adalah kita kurangi dengan yang tidak layak. Ada PNS, ada ada yang tidak layak, ada yang meninggal dan sebagainya, ada yang sudah kaya dan sebagainya. Hitungan kami itu orang lansia miskin, disabilitas yang tidak ada keluarganya, maka dia akan menerima 2 kali makanan, 20.000 untuk 2 kali makan. Besar, Pak, jumlahnya besar sekali naiknya. Ini aja nanti totalnya kita minus kalau nggak salah 15 triliun, Pak. Iya. Nah kemudian tapi ini nanti dia bisa keluar. Kemudian listriknya 30.000. Jadi untuk listrik dia bayar 30.000 per bulan. Ini yang untuk lansia disabilitas tanpa keluarga. Bansos itu 440.000 per bulan. Jadi 440.000 per bulan. Itu lansia dan disabilitas dengan ada keluarga. Untuk penghuniannya, jadi ada 2 unit 100 unit per blok, per 1 kita dapat 2 blok. Tahun depan kita akan dapat 3 blok. Nah kemudian ada bansos, PKH atau BPNT. Jadi bukan dua-duanya, tapi PKH atau dia BPNT.
Jadi yang kalau dia terima PKH ya PKH saja, kalau BPNT ya BPNT saja. Jadi kalau keluarga muda dia dapat dibantu Rutilahu, kemudian ekstrem, yang ekstrem itu 2 tahun bansos, jadi dia akan terima bansos 22 tahun. Tapi setelah itu dilakukan pemberdayaan, dia harus keluar setelah 2 tahun. Tapi yang miskin biasa itu 1 tahun, dia harus keluar. Jadi kita memberikan bansos sambil kita memberikan pemberdayaan. Tapi dia 1 tahun harus keluar. Kalau di total, Bapak, ini total juga. Tadi ada yang cerita nggak bisa ngambil. Kenyataan bansos yang carry off yang masih sama sekali nggak diambil. Ada yang kemarin Bu Wulan apa tuh sampai yang protes, Bu, ini yang kebanyakan lansia disabel, kenapa nggak bisa ngambil? Ya nggak bisa ngambil. Jadi nanti bentuknya ini, pertama kalau kita harus lewat pos kita bayar. Kedua, karena ini nggak ada keluarga, itu bisa dimasakkan orang. Jadi misalkan dititipkan RT, untuk siapa nanti RT ditunjuk untuk memasakkan dengan nilai ini. Karena dia nggak bisa, sudah nggak ada keluarga, dan kemungkinan juga sudah sakit. Selama ini banyak menjadi tanggungan tetangga sekitarnya. Karena ada instruksi presiden, Pak, baru itu yang ekstrem itu untuk Rutilahu ditangani PUPR. Kenapa kami beranikan untuk mencoba bertahan yang Rutilahu itu ditangani oleh Kementerian Sosial. Apapun perlu speed atau pernyataan dari Komisi 8, kita siap untuk mendorong dan membantu Menteri biar program itu tetap di Kementerian Sosial. Setuju. Silakan. Terima kasih, selamat berjuang Bu besok. Mudah-mudahan semangat Bu Menteri untuk orang-orang miskin berhasil besok dan tidak ada tumpang tindih Bu. Karena kalau tumpang tindih susah Bu, siapa yang numpang, siapa yang lindih kadang-kadang nggak jelas Bu. Ya, jadi kita perlu kembali ke tupoksi, yaitu undang-undang, mandat turi undang-undang, dan kemiskinan itu ada di